Oke, selamat malam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar PSWD kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putra Alfa Mega Bangun dengan NIM 11012220041 dan rekan-rekan saya yang pertama ada Sonya Silaban dengan NIM 11012223130 dan ada Muhammad Fatur Romanto Hiri dengan NIM 11012220248 dan yang terakhir ada Aganta Brain Barus dengan NIM 11012220367. Nah, yang pertama di kategori program transformasi Z dan Fourier dan juga program Z Plan Plot akan dijelaskan oleh Sonya. Oke, di sini ada sinyal di sistem interaktif Z-plane plot. Yang pertama adalah memasukkan sinyal plot Z-plane-nya yaitu 0,51 dan min 0,5 min 1. Untuk plot Z-plane-nya seperti ini, imaginernya dan nilai realnya. Untuk di nilai zeros-nya ada dua titik yaitu 0,0 dan 0,0. Untuk di poles-nya tidak ada. Nah, untuk selanjutnya ada transformasi Z Fourier di bagian Z transformasi. Yang pertama ada transforms of satu pangkat N seperti ini. Terus yang kedua ada Z transform of dua pangkat N seperti yang tertera pada gambar. Terus yang selanjutnya ada Z transform of connector delta yaitu satu. Dan yang terakhir ada Z transform of 5 connect delta yaitu 5. Oke, yang terakhir ada generate audio yang menggunakan frekuensi sampling sebanyak 44.100 Hz. Untuk generate audionya seperti ini. Audio akan berhasil dimainkan dan disimpan sebagai hasil .wav. Oke, untuk selanjutnya di bagian frekuensi respons, di sini masukkan bentuk sinyal dengan nilai real dan juga imajinernya. Di sini ada 0,5, 1, minus 0,5, dan minus 1. Nah, di sini itu didapat frekuensi responnya dengan amplitude sekitar 8 sampai 9 lah ya. Dan didapat juga amplitude di bawahnya ini sekitar minus 45 dengan frekuensi dari 0 sampai 3 radian. Oke, untuk selanjutnya di bagian FFT of audio file. Nah, di sini yang pertama magnitude normalisasinya didapat di amplitude maksimumnya itu di satu dan juga di minimalnya itu nol didapat banyak amplitude di sini di antara 0,8 sampai di eh, 1 dengan frekuensi dari rentang 0 sampai 4000 Hz. Oke, selanjutnya di sini bagian ECG signal processing. Di frekuensi sampling misalnya kita menggunakan 600 Hz dan skala amplitudenya satu, kita proses dan didapatlah grafik sinyal dalam bentuk dalam satuan milivolt. Di amplitudenya milivolt dan juga waktunya dalam satuan second. Di rentang 0 sampai 4 second didapatlah amplitude sekitar beragam ya dari mulai dari 5 sampai maksimumnya sekitar 6,5. Oke, untuk sistem discrete akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aganta. Dan selanjutnya adalah sistem discrete. Di sini kita eh, contohnya Sn adalah satu sama min satu yang tertera di tengah. Selanjutnya ada Hn yaitu satu min 2 sama 3. Dan di sini hasil konvolusinya adalah satu min satu 5 dan 3 seperti gambar di tertera di sana. Oke, untuk selanjutnya di bagian filter akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fatur.
Lalu di sini ada filter yang dimana filter ini diterapkan pada gambar dan audio. Untuk yang pertama ini ada high pass filter, boleh dia upload untuk gambarnya. Nah, di mana pada gambar ini akan menghasilkan gambar yang pi-nya tuh menonjol dan untuk bagian lainnya gelap. Dikarenakan dikarenakan high pass filter ini untuk menunjukkan filter tepi gambar dengan menghilangkan frekuensi rendah dan mempertahankan frekuensi yang tinggi. Oke, lanjut untuk yang kedua, low pass filter. Low pass filter ini digunakan untuk menghaluskan gambar, seperti gambar pada di bawah dan yang di atas ini berbeda. Karena yang di bawah ini terkena low pass filter sehingga frekuensi tingginya tuh dikurangi dan mempertahankan frekuensi yang rendah. Lanjut untuk audio equalizer. Bisa dilihat di codingan dulu. Bud. Di bagian LA filter choice. Di main main.py main.py bawah. Nah itu coba di LA filter choice. Hmm, bawah lagi, bawah lagi. Nah, di sini dia harus di atas, di atas atas, di atas. Nah, di sini diharuskan untuk mengupload file dengan ininya tuh .wap. Langsung aja upload filenya. Balik lagi ke ini yang Bruno Mars saja. Gitu. Lalu untuk yang pertama ini untuk hasil frekuensi pada band pass filter. Nah ini. Lanjut untuk low pass ini kurangin frekuensi high-nya. Coba atas, Bud. Atas, atas, atas. Nah ini. Kurangin untuk gain for high frekuensinya. Yang ini. Kurangin. Nah itu. Ya. Band ya, Yang bawah. yang bawah. Iya, yang Ini bawah. Iya. Kurangin. Sampai apa? nol aja. Sampai nol, sampai nol. Ini. Ya, lalu untuk gain for low frekuensi, naikin gain for low frekuensinya naikin dulu ya, Pak. Ya, gainnya turunin, Gainnya diturunin. gainnya Ini, diturunin. ini. Ya, nah itu. Nah, ini untuk hasil frekuensi low pass. Lalu untuk high pass itu menaikkan high frekuensinya coba untuk low pass itu turunin, kemudian high passnya naikin. High frekuensinya naikin. Sorry, sorry. Langsung apply. Nah, ini untuk hasil high pass filternya. Lanjut. Oke, eh, untuk selanjutnya di bagian kategori ADC, DAC, dan juga signal, di operasi sinyal penjumlahan akan dijelaskan oleh Aganta. Oke, selanjutnya ada di penjumlahan. Di sini kita masukkan eh, contohnya adalah min 1, cos 0, 1, 2, 3. Selanjutnya adalah di X2 sama seperti di atas. Dari situ kita menghitung penjumlahannya. Jadi gambar X1N itu amplitudonya seperti di sana dan SN seperti gambar berikut dan hasilnya adalah X1 tambah X2 adalah min, min 2, 0, 2, 4, dan 6. Selanjutnya adalah pengurangan. Jadi pengurangan kita memakai nilai nilai yang tadi dan didapat hasilnya adalah amplitudonya 0, 0, 0, 0, dan 0.
Selanjutnya adalah perkalian. Nilainya seperti yang tadi dan didapat hasilnya adalah itu sekitar 1,5, itu 0, sekitar 1,5 dan 4 dan sekitar 9. Selanjutnya percerminan kita memakai contoh yang tadi dan kita hitung percerminannya. Jadi di sini sinyal asli akan dicerminkan seperti YN sama dengan X kurang N. Oke. Untuk selanjutnya, di sini di bagian amplitude scaling, di sini masih sama seperti sebelumnya, kita masukkan nilai N-nya itu min 1, 0, 1, 2, 3, dengan faktor skala amplitudonya, kita masukkan sekitar 2. Kita hitung scalingnya, dan didapatlah dengan amplitude scaling, dia tuh kayak menambahkan lebih panjang lagi di bagian amplitudonya dari sinyal aslinya, karena namanya amplitude scaling. Jadi dia memperbesar amplitude dari aslinya. Dan juga untuk selanjutnya di pergeseran waktu, misalnya untuk N-nya masih sama seperti sebelumnya. Dan pergeseran waktu misalnya kita masukkan dengan angka 3. Di sini kita hitung pergeseran. Dan ini gambar di atas adalah sinyal aslinya. Dan gambar di bawah adalah sinyal yang tergeser waktu sebanyak 3 satuan ke kanan. Didapatlah seperti pada gambar. Oke, yang selanjutnya di penskalaan waktu masih sama seperti sebelumnya, min 1, 0, 1, 2, 3. Dan faktor skala waktunya misalnya kita buat 4. Kita hitung scaling. Nah, ini merupakan original discrete signal atau sinyal discrete yang asli. Dan ini setelah ditambahkan scaling faktor atau faktor skala sebesar 4 satuan. Didapatlah seperti pada gambar dengan amplitude yang pertama itu di titik 0,0 adalah min 1 dan di titik 1,0 itu adalah 3. Untuk codingannya seperti ini, mulai dari yang pertama. Dan juga di bagian hasil sebelumnya sudah dijelaskan nama soalnya akan disimpan di sini dan tinggal di play saja. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.